Bab 704, Kamu Mencariku. Menara Penjara Alam. Ketika menara kecil ini muncul, paksaan tak terlihat tiba-tiba muncul di lapangan. Paksaan ini begitu kuat sehingga semua orang di lapangan berubah ekspresi. Termasuk dua master setengah langkah di depan Mileye. Pada saat ini, Lisa Xuanyuan di bawah tiba-tiba berkata dengan marah, "Cepat bunuh dia." Pada saat ini, dia panik. Karena dia juga merasakan nafas kematian. Begitu suara Lisa Xuanyuan jatuh, dua master setengah langkah segera menghilang, dan mereka akan menembak. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba meraung, "Tahanan." Suara itu jatuh, dua karakter, tahanan, berwarna merah darah tiba-tiba muncul di atas kepala dua lelaki tua di depan Mileye. Saat dua kata ini muncul, kedua lelaki tua itu langsung berhenti di tempat, tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, 6 pengawal berarmor emas di belakang kedua lelaki tua itu juga terkunci di tempatnya saat ini. 8 orang terkejut. Kedua pria tua yang memimpin, merangsang semua misteri energi dalam tubuh mereka, namun, mereka masih tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Mileye meraung lagi, "Ambil." Suara itu jatuh, 8 orang segera menghilang. Dan hampir pada saat yang sama, wajah Mileye langsung menjadi pucat, sangat putih. Tidak jauh, Lisa Xuanyuan tercengang. Hilang. 2 master setengah langkah ditambah 6 master puncak hilang. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba menatap Ayu di sebelah kanan, pergi. Di langit, Ayu yang bertarung dengan 2 master Xuanyuan tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia langsung kembali ke menara penjara alam. Mileye berbalik dan menghilang. Di arena, semua master klan Xuanyuan sepucat kertas. Hilang. Apakah Mileye pembunuhan instan 2 master setengah langkah dan 6 master puncak kekuasaan barusan? Tidak jauh, wajah Lisa Xuanyuan sangat pucat saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Mileye akan membunuh 2 master setengah langkah dan 6 ranah puncak sendirian. Mereka adalah tuan atas keluarga Xuanyuan. Hati orang Xuanyuan berdarah. Tentu saja, itu lebih dari ketakutan. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Membunuh 2 master setengah langkah dan 6 ranah dalam hitungan detik, setidaknya master setengah langkah sejati dapat melakukannya. Artinya, saat ini Mileye, setelah menggunakan menara itu, sudah memiliki kekuatan master setengah langkah. Bermain api. Kali ini, mereka benar-benar bermain api. Apa yang dilakukan Mileye di rumah Xuanyuan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia akbar Xuan Huang. Pada saat ini, seluruh dunia akbar Xuan Huang terkejut. Alam Xuan Huang, di dalam aula Xuan Huang. Tuan Xuan Huang berdiri di pintu istana Xuan Huang. Dia memegang lipatan padat di tangannya. Setelah waktu yang lama, Tuan Xuan Huang berkata dengan lembut, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Mileye akan mencapai tingkat seperti itu." Di sebelah Tuan Xuan Huang, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, "Kali ini keluarga Xuanyuan telah menderita kerugian besar." Tuan Xuan Huang menatap ke langit dan berkata dengan lembut, "Itu tidak cukup." Berbicara tentang ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, "Ini baru permulaan." Di menara penjara alam, Mileye duduk bersila di tanah. Di depannya, ada setumpuk kristal yuan. Selain kristal yuan, dia juga menelan beberapa pil obat. Pada saat ini, tubuhnya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Di depannya, ada 8 mayat. 2 master setengah langkah dan 6 puncak. Setelah masuk menara penjara alam, 8 orang ini langsung tewas. Namun, dia juga membayar harganya, yaitu
Menara kecil itu tertidur lelap, dan dia tidak bisa lagi mengaktifkan menara penjara alam dalam waktu dekat. Di depan Mileye, ada Jasmine dan Ayu. Ayu memandang Mileye dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku khawatir ini belum berakhir." Jasmine mengangguk, "Aku khawatir ini baru permulaan." Ayu menghela nafas dengan suara rendah, "Orang ini terlalu peduli dengan adiknya." Jasmine menatap Ayu, "Ada cara apa?" Ayu menggelengkan kepalanya, "Tidak ada yang bisa membujuknya." Jasmine terdiam. "Adakah yang bisa membujuk Mileye yang gila?" "Ada. Lin Siye." Tapi Lin Siye dibawa pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berdiri. Dia melihat 8 mayat di tanah dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya. Tumpukan besar bahan muncul di depannya. Jenazah iblis. Dia juga bisa memurnikan jenazah iblis. Alasan mengapa dia membiarkan Raja Iblis memperbaikinya adalah karena Raja Iblis lebih kuat darinya. Sekarang Raja Iblis sedang tidur, dia hanya bisa melakukannya sendiri. Ayu melirik Mileye dan berkata, "Keluarga Suanyuan lebih kuat dari yang kamu kira." Mileye terdiam. Ayu berkata lagi, "Menjadi tangguh bukanlah kebijakan terbaik." Mileye masih diam. Ayu menatap Jasmine yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Ayu menghela nafas dengan suara rendah. Selama Lin Siye terlibat, Mileye seperti orang yang berbeda. Sekitar 3 jam kemudian, Mileye hendak meninggalkan menara penjara alam, ketika Lin Si tiba-tiba muncul di depannya. "Apakah kalian akan bertarung?" Mileye mengusap kepala Lin Si, yang patuh, "Ya." Setelah berbicara, dia meninggalkan menara penjara alam. Dan di pintu masuk menara di lantai 1 ada 8 jenazah iblis. Kekuatan tempur dari 8 jenazah iblis ini tidak sekuat mereka, tetapi tidak lemah, setidaknya 80% dari kekuatan mereka sendiri. Apalagi setelah disempurnakan dengan cara rahasia klan iblis, jenazah iblis sudah sangat meningkat, sehingga kekuatan tempur dari jenazah-jenazah iblis masih sangat mengerikan. Di dalam menara penjara alam, melihat Mileye pergi, Lin Si terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mendengus, "Berani sekali menggertakku." Di samping, Ayu dan Jasmine. Lin Si tiba-tiba berbalik dan pergi, dan tak lama kemudian, dia sampai di sebuah pohon spiritual. Di bawah pohon spiritual ada 2 kotak. Lin Si berjongkok di depan kotak, tidak tahu apa yang dia gumamkan. Bertarung, oh, apakah ini kotak hitam? Apa iya? Luar biasa. Oke, baiklah." Di lantai 1, Jasmine melihat ke arah atap dan berkata dengan lembut, "Apa yang gadis kecil itu gumamkan?" Ayu menggelengkan kepalanya, gadis ini juga punya pendukung. Jasmine memandang Ayu, yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Dan itu sangat kuat." Dia masih ingat pria kulit putih kecil yang keluar saat itu. Nilai kekuatan lelaki kecil itu mungkin tidak tinggi, tetapi spiritual tubuh takut padanya. Tidak hanya itu, dia juga dapat mengendalikan energi spiritual, yang paling mematikan. Energi spiritual adalah akar dari seniman bela diri. Hal ini dikendalikan oleh si kecil. Yang terpenting, si kecil sama dengan pria berbaju biru. Pria berbaju biru. Ayu menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pikirannya. Dia menatap Jasmine, "Aku akan pergi dan belajar tentang dunia." Jasmine menatap Ayu. Ayu berbisik, "Ini hampir dunia terkuat di dunia 4 dimensi, tidak sederhana. Orang ini sudah tidak normal, dia sama sekali tidak peduli pada bahaya. Aku akan mencari tahu dulu." Setelah berbicara, dia menghilang. Alam Suanyuan. Pada saat ini, alam Suanyuan mengalami siaga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Mileye pergi,
keluarga Xuanyuan segera memanggil tuan yang berada di luar keluarga Xuanyuan. Di alam Xuanyuan, tirai cahaya besar tiba-tiba muncul di langit di atas alam Xuanyuan. Tirai cahaya ini menyelimuti seluruh alam Xuanyuan dan di atas tirai tipis ini, ada semua jenis jimat emas. Di dalam istana Xuanyuan. Pada saat ini, ada banyak master dari keluarga Xuanyuan berkumpul di aula. Pemimpinnya adalah tetua dari keluarga Xuanyuan, bernama Fernando Xuanyuan, yang juga seorang super master terkenal saat itu. Tubuh Fernando Xuanyuan kurus, kulitnya kering dan kuning, matanya seperti elang, setajam pisau. Tidak jauh di sebelah kanan tetua adalah Lisa Xuanyuan. Pada saat ini, lengan Lisa Xuanyuan telah dipulihkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua di bawah tiba-tiba berkata, "Kali ini, Lisa Xuanyuan harus dihukum berat." Mengatakan itu, dia memandang Lisa Xuanyuan, jika bukan karena kesalahan pengambilan keputusannya, bagaimana mungkin keluarga Xuanyuan akan kehilangan begitu banyak master? Tidak hanya itu, tetapi juga kehilangan adik Mileye, yang membuat kita tidak bisa mencangang Mileye. Dan sekarang, Mileye menargetkan keluarga Xuanyuan seperti orang gila. Kita bertarung dengan Mileye dan terus-menerus dikonsumsi oleh Mileye. Siapa yang mendapat untung dari ini? Apa kita? Lisa Xuanyuan terdiam. Orang tua itu berkata lagi, "Sejauh ini, kita masih tidak tahu siapa di balik semua ini. Dan keluarga Xuanyuan telah menderita kerugian besar dan berada dalam situasi seperti ini, sulit bergerak." Fernando Xuanyuan tiba-tiba menatap lelaki tua yang sedang berbicara. Pada saat ini, yang harus kita khawatirkan bukanlah kesalahan siapa, tetapi bagaimana menyelesaikan Mileye ini. Saat dia mengatakan itu, dia melirik semua orang. Keluarga Xuanyuan tidak pernah diganggu seperti ini sejak leluhur mendirikan klan. Sekarang seluruh dunia akbar Xuan Huang menonton lelucon keluarga Xuanyuan. Kalau tidak membalas dendam, keluarga Xuanyuan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi di dunia akbar Xuan Huang. Di depan sampul Fernando Xuanyuan, lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita telah dimanfaatkan orang." Fernando Xuanyuan berkata dengan dingin, "Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa harta itu masih ada di tangan Mileye. Intinya adalah bahwa Mileye membunuh lebih dari 10 orang di keluarga Xuanyuan dan intinya adalah bahwa Mileye membuat malu keluarga Xuanyuan." Mengatakan itu, dia memandang Lisa Xuanyuan, "Silakan cari Mileye dengan cara apapun. Jika kamu tidak dapat menemukannya, keluarga Xuanyuan akan pergi ke utara. Aku ingin melihat, dia adalah Mileye mau keluar atau tidak." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula Xuanyuan. Hampir pada saat yang sama, semua orang di lapangan menoleh untuk melihat ke pintu aula utama. Di sana, berdiri seorang pria. Mileye. Ketika mereka melihat Mileye, semua orang tercengang. Apakah Mileye ada di sini? Melihat Mileye, Fernando Xuanyuan menyipitkan matanya sedikit dan mengepalkan tangan kanannya perlahan. Mileye memandang Fernando Xuanyuan, "Apakah kamu mencariku?" Fernando Xuanyuan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menghilang. Tes. Sinar cahaya pedang melintas di lapangan. Pedang tanpa batas. Ketika mereka melihat teknik pedang ini lagi, ekspresi semua orang di lapangan sangat berubah. Teknik pedang ini adalah pembunuhan instan Bastian Xuanyuan. Dan ekspresi Fernando Xuanyuan berubah pada saat ini, dia sangat terkejut. Dia tidak berani memikirkannya dan tiba-tiba bergegas ke depan, gelombang api yang kuat muncul di aula. Dalam sekejap, seluruh aula langsung direduksi menjadi abu. Pedang masuk. Tes. Ada suara robekan di lapangan. Setelah menarik napas,
medan kembali normal dan Mileye sudah berdiri di belakang Fernando Suanyuan. Pada saat ini, alis Fernando Suanyuan dipenuhi darah. Pembunuhan instan lain. Master dari keluarga Suanyuan ngeri dan mundur dengan keras. Lisa Suanyuan berdiri di tempat, dia hanya melihat Mileye seperti itu tanpa bergerak. Mileye berjalan di depan Lisa Suanyuan, dia tiba-tiba memeluk leher Lisa Suanyuan dengan tangan kirinya dan menikam pedang ke depan dengan tajam dengan tangan kanannya. Bersambung.